pembangunan nasional diperlukan tenaga kerja yang baik, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia ke arah peningkatan kecerdasan dan produktivitas kerja. Salah satu upaya yang mempunyai dampak cukup penting terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya peningkatan status gizi masyarakat. Status gizi masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hidup dan produktivitas kerja. Era industrialisasi 4.0 saat ini, dengan semakin beragamnya permintaan pasar dan persaingan pasar yang semakin ketat, akan sangat diperlukan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Peran vital tenaga kerja dalam kedudukannya sebagai pelaku dan tujuan pembangunan harus disesuaikan dengan derajat kesehatannya, di samping keterampilan dan faktor-faktor lainnya, sehingga akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mempunyai produktivitas yang tinggi pula. Indonesia sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS melalui model Susenas pada tahun 1986, 1987, dan 1989, serta hasil survei vitamin A pada tahun 1978 menunjukkan adanya masalah gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia. Pada tahun 1978, prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia sebesar 15,9% dan pada tahun 1989 sebesar 10,5%. Demikian pula prevalensi kurang energi protein yang berat juga pada tahun 1978 sebesar 3% dan pada tahun 1989 sebesar 1,4%. Sehingga dari masalah-masalah yang telah saya sebutkan tadi, dengan itu diperlukan perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan kerja serta faktor-faktor yang erat hubungannya, seperti keadaan gizi golongan pekerja serta cara-cara untuk memperbaiki status golongan ini semakin penting untuk dipahami. Kemudian, istilah gizi berasal dari bahasa Arab, giza, yang berarti zat makanan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition, yang berarti bahan makanan atau zat gizi, atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Pengertian lebih luas bahwa gizi diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh serta untuk menghasilkan tenaga. Ini adalah proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan menggunakan bahan-bahan tersebut agar dapat menghasilkan berbagai aktivitas penting dalam tubuh. Bahan-bahan dari lingkungan hidup tersebut dikenal dengan istilah unsur gizi. Unsur gizi dapat dipilah menjadi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Menurut Sunita Al-Matsir, zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun, memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses jaringan. Gizi merupakan bagian penting yang dibutuhkan oleh tubuh guna perkembangan dan pertumbuhan dalam bentuk dan untuk memperoleh energi agar manusia dapat melaksanakan kegiatan fisiknya sehari-hari. Kemudian, pengertian status gizi menurut Joko Pekik Irianto adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Status gizi yang baik diperlukan untuk mempertahankan derajat kebugaran dan kesehatan, membantu pertumbuhan bagi anak, serta menunjang prestasi olahraga. Kemudian, produktivitas kerja adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri, sehingga semakin tinggi perbandingannya berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan.
Ukuran-ukuran produktivitas bisa bervariasi tergantung pada aspek-aspek output maupun input yang digunakan sebagai agregat dasar. Misalnya, indeks produktivitas buruh, produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, produktivitas bahan mentah, dan lain-lain. Kemudian, menurut Kusrianto, bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta tenaga kerja di sini adalah penggunaan sumber daya produktivitas. Perkenalkan, nama saya Nurafinda, NIM J1A11818163. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja itu ada 4. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kedisiplinan, yang ketiga adalah etos kerja, dan yang keempat adalah pendidikan. Nah, langsung saja, motivasi adalah proses di mana perilaku digerakkan ataupun diarahkan. Yang kedua adalah kedisiplinan, di mana kedisiplinan adalah hal menaati tata tertib di segala aspek kehidupan, baik agama, budaya, pergaulan, sekolah maupun yang lainnya. Yang ketiga adalah etos kerja, di mana etos kerja adalah semangat kerja yang merupakan ciri khas dan keyakinan seseorang ataupun suatu kelompok. Dan yang keempat adalah pendidikan, di mana tenaga kerja yang berpendidikan lebih mudah mengerti tentang hal-hal yang diperintahkan untuk dikerjakan, cepat tanggap, cepat menerima pendapat, baik itu pandangan dari orang lain maupun dari pimpinan. Baik, selanjutnya adalah indikator produktivitas kerja. Gilmore dalam Sedar Mayati tahun 2009 menyatakan bahwa orang yang produktif adalah orang yang memiliki kontribusi positif pada diri seseorang terhadap lingkungannya dimanapun ia berada. Hal tersebut didasarkan dengan adanya tindakan konstruktif, percaya diri, bertanggung jawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan, mempunyai pandangan ke depan, mampu mengatasi persoalan dengan lingkungan yang berubah-ubah, mempunyai kontribusi yang positif terhadap lingkungannya, yakni kreatif, imajinatif, dan inovatif, serta memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya. Selanjutnya adalah tentang landasan hukum gizi kerja, di mana terdapat 6 landasan hukum gizi kerja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kondisi Fisik Tenaga Kerja. Yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 688 Menteri 1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja. Yang ketiga adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 1989 tentang program pangan dan gizi yang berhubungan dengan produktivitas kerja. Yang keempat adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Binawas Nomor 86 BW 1989 tentang catering bagi tenaga kerja. Yang kelima adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Trans Nomor 1 Menteri 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Yang terakhir adalah Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Menteri 1999 tentang peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap pengadaan kantin dan toilet di perusahaan. Baik, selanjutnya adalah masalah-masalah gizi kerja. Yang pertama adalah kekurangan energi protein, di mana kekurangan energi protein merupakan penyakit gizi akibat defisiensi sumber energi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kekurangan energi protein ini tidak hanya akan menyebabkan munculnya rasa lapar, lelah, lemas, tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh pekerja itu menurun, sehingga pekerja mudah terkena penyakit yang membuat produktivitas kantor atau instansi ataupun perusahaan menjadi lambat untuk mencapai tujuannya dikarenakan berkurangnya sumber daya manusia atau pekerjanya.
Masalah gizi kerja yang kedua adalah anemia defisiensi besi, di mana anemia defisiensi besi ini merupakan penyakit anemia yang disebabkan karena kurangnya satu atau beberapa bahan yang diperlukan untuk pematangan eritrosit, di mana kadar hemoglobin, hematokrit, dan eritrosit lebih rendah dari nilai normal. Akibat defisiensi salah satu atau beberapa unsur esensial yang dapat mempengaruhi timbulnya defisiensi tersebut. Kekurangan zat besi ini membuat jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel darah merah atau disebut hemoglobin dibentuk oleh zat besi. Hemoglobin di dalam sel darah merah dibutuhkan untuk mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, sehingga ketika penyebaran oksigen dalam tubuh berkurang akan menyebabkan kurangnya fokus pada sumber daya manusia atau pekerja, sehingga membuat berkurangnya hasil kerja yang mengakibatkan produktivitas kerja akan menurun. Masalah gizi kerja yang selanjutnya adalah gangguan akibat kekurangan yodium, di mana yodium merupakan zat esensial bagi tubuh karena merupakan komponen dari hormon tiroksin. Adapun dampak dari kekurangan yodium pada sumber daya manusia atau pekerja yaitu membuat tubuh merasa lelah, lemah, penurunan daya ingat, dan kemampuan berpikir pada sumber daya manusia atau pekerja, sehingga kualitas kerja akan berkurang. Bismillah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fatinah Nasri, NIM J1A118165 dari kelas K3 2018. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari teman saya mengenai masalah-masalah gizi kerja. Masalah-masalah gizi kerja berikutnya yaitu kekurangan vitamin A atau KVA. Defisiensi vitamin A adalah penyakit yang disebabkan akibat kekurangan vitamin A yang ditandai dengan rabun senja dan juga penyakit pada kornea atau disebut dengan seroptalmia. Masalah gizi kerja berikutnya yaitu obesitas. Obesitas merupakan masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat yang disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi, menu seimbang, dan kesehatan, sehingga menimbulkan masalah gizi lebih atau obesitas. Slide berikutnya yaitu peran gizi dalam meningkatkan produktivitas kerja. Demi meningkatkan produktivitas kerja, maka diperlukan nutrisi yang baik untuk pekerja, sehingga pekerja dapat bekerja secara optimal dan produktif. Gizi kerja ditunjukkan untuk meningkatkan daya kerja setinggi-tingginya pada pekerja, di mana tubuh memerlukan makanan yang seimbang untuk memelihara, memperbaiki sel-sel yang rusak, dan untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Gizi atau nutrisi pada pekerja berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan pada pekerja itu sendiri. Selanjutnya yaitu gizi atau nutrisi yang diperlukan untuk manusia dalam melakukan aktivitasnya terdiri atas 4. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat dihitung dari energi yang berasal dari makanan yang diperlukan oleh tubuh orang Indonesia sekitar 60-70% dari total energi sehari, di mana fungsi karbohidrat itu sendiri adalah sebagai sumber energi bagi pekerja dan juga membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses dan komponen penyusun tubuh. Yang kedua yaitu adalah protein. Kebutuhan protein dalam tubuh rata-rata diperlukan 1 gram tiap kilogram berat badan protein hewani dan 1,2 gram tiap kilogram berat badan untuk protein nabati dalam bentuk makanan campuran. Selain itu, fungsi dari protein itu sendiri adalah pertumbuhan dan juga perbaikan sumber energi, memperbaiki jaringan tubuh yang aus atau katabolisme, serta membangun jaringan baru atau anabolisme. Yang ketiga adalah lemak. Kebutuhan lemak dalam tubuh tergantung dari kebutuhan energi, yaitu 20-25% dari total energi per hari. Dalam hal ini, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin dan lemak membantu membangun sel serta memproduksi hormon sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik dan pekerja akan lebih baik dalam berproduktivitas. Berikutnya, yang keempat adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah zat gizi yang berfungsi mengatur dan melindungi proses dalam tubuh, pembentukan enzim dan hormon, serta tulang dan jaringan tubuh. Kebutuhan energi dalam bekerja selama 8 jam adalah 40-50% dari kebutuhan sehari. Bila diterjemahkan ke dalam menu menjadi kebutuhan untuk 1 kali makan dan 1 kali snack.
Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.